Oke, selamat pagi anak-anak semua. Kita akan membahas permutasi dan kombinasi. Terima kasih masih bersama Bapak. Pada materi ini materi yang menarik, permutasi dan kombinasi. Namun banyak siswa yang keliru membedakan permutasi dan kombinasi. Sebelum kita akan membahas soalnya, kita kenali dulu itu di mana perbedaan permutasi dan kombinasi. Nah, diperhatikan. Nah, permutasi. Permutasi itu adalah penyusunan objek dengan memperhatikan urutan. Sedangkan kombinasi, penyusunan objek dengan mengabaikan urutan. Nah, ternyata mereka sama-sama penyusunan objek. Yang membedakan mereka adalah urutan ya. Kalau di permutasi memperhatikan urutan, kalau di kombinasi mengabaikan urutan, artinya tidak memperhatikan urutan. Nah, maksudnya seperti apa? Seperti ini. Misalnya objek A, B. Kita ganti posisinya B, A. Kita lihat di sini A, B, kita ganti posisinya B, A. Nah, kalau ternyata nanti setelah kita ganti posisi, lah ternyata AB dengan BA itu ternyata berbeda, tidak sama, itu adalah masuk ke permutasi. Berarti urutannya diperhatikan, karena A dengan B dengan A itu berbeda. Sedangkan kalau objeknya nanti AB, kita ganti posisinya BA, lah ternyata ganti posisi juga diganti tempat juga dia sama aja ya. Artinya tidak membedakan urutan, tidak memperhatikan urutan. Nah, yang seperti inilah yang disebut permutasi. Yang inilah yang disebut kombinasi. Nah, untuk permutasi nanti disimbolkan huruf B, sedangkan untuk kombinasi disimbolkan huruf C. Paham ya? Oke. Contohnya seperti apa? Coba kita lihat supaya lebih paham. Misalnya seperti ini. Misal penyusunan ketua dan wakil dari 3 orang calon yang tersedia. Nah, misalkan ada 3 orang itu si A, si B, si C, ini kan 3 orang tersebut. Kita akan menyusun ketua dan wakil. Berarti posisi ketua dan wakil, ketua, wakil. Nah, maksudnya gimana ini? Nah, kita lihat kalau si A, ini kan 3 orang tadi. Kalau si A ketua, wakilnya si B, itu tidak sama dengan kalau si B ketua, si A-nya wakil. Ini posisi yang berbeda ya. Ini tidak sama. AB pesusunannya itu berbeda dengan BA. Nah, jadi kalau misalnya kita buat manual, berapa banyak susunan yang berbeda? Kalau manualnya berarti A-nya ketua, B-nya wakil, B-nya ketua, A-nya wakil. Terus bisa aja A-nya ketua, C-nya wakil, kan 3 orang ya. Atau C-nya ketua, A-nya wakil. Oke, selanjutnya B-nya ketua, C-nya wakil. Sepertinya C-nya ketua, B-nya wakil gitu. Jadi hanya ada 6. Itulah dia 6 susunan yang berbeda. Jadi A, B, B, A itu dianggap ini berbeda ya, tidak sama ya. Makanya diperhatikan urutan. Nah, yang seperti inilah yang termasuk contoh permutasi. Nah, sedangkan untuk contoh kombinasi dia tidak memperhatikan urutan, mengabaikan urutan. Misalnya ini, banyaknya jabat tangan yang berbeda dari 3 orang. Ada 3 orang ya, ada 3 orang berbeda. Si A, si B, si C. Mereka ingin berjabat tangan. Jadi kalau mereka berjabat tangan, misalkan si A berjabat tangan dengan si B ya.
mereka salaman. Apakah kondisi A berjabat tangan dengan si B berbeda dengan kalau si B berjabat tangan dengan si A? Ini tidak ada bedanya kan? A dengan B berjabat tangan, B dengan A berjabat tangan, ini kan jabat tangan yang sama, tidak ada perbedaan. Jadi kalau misalnya kita hitung berapa banyak jabat tangan yang terjadi dari 3 orang ini, berarti bisa kita buat A dengan si B, ini kan sama aja ya tadi ya. Berarti kalau banyak jabat tangan yang terjadi kalau kita hitung manual, berarti bisa aja A dengan si B, jabat tangan A dengan si B, ya kan? A dengan si C, kemudian B dengan si C. Hanya 3 ini jabat tangan yang berbeda yang boleh disusun. Oke, jadi kalau tidak memperhatikan urutan, mengabaikan urutan, artinya A dengan B, B dengan A itu suatu susunan yang sama. Nanti lihat di soal konteksnya apa, susunannya apakah berbeda, boleh nanti ganti posisi, ganti objeknya. Kalau tetap sama berarti dia kombinasi. Kalau ada perbedaan susunan berarti dia permutasi. Itu dia. Oke ya. Jadi untuk rumusnya, untuk permutasi, rumusnya nanti N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial. Sedangkan kalau rumus kombinasi, N kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Jadi perbedaan rumus permutasi kombinasi bedanya hanya di sini ya. Kalau dikombinasi ditambahkan lagi di bawah R faktorial. Oke, jadi mungkin nanti di buku yang lain atau mungkin di soal yang lain nanti kalian ketemukan N permutasi R itu N-nya malah di atas dibuat ya. Bisa sama aja ya. N-nya yang ini enggak di sini dibuat, di atas dibuat. C-nya, N-nya yang di sini bukan di kiri dibuat tapi di atas. Sama aja nanti ya. Sama saja itu N permutasi R. Nah, kalau ini tadi kita hitung manual ada sebanyak 6 ya. Manualnya ini tadi ada sebanyak 6. Nah, kalau kita pakai rumus ini apakah bagaimana kalau kita pakai rumus permutasi? Seharusnya kan 6 jawabannya ya. Coba kita pasangkan. Untuk membuat rumus ini berarti ini kan ada 3 orang. Berarti kita permutasikan 3 permutasi yang mau kita susun adalah 2 ya, posisi ketua dan wakil. Seperti ini dia. 3 permutasi 2 gitu ya. Jadi kalau diikuti rumus berarti ini 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 1 faktorial gitu ya. Jadi kalau dijabarkan ini 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 faktorial itu 1. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi sama aja ya. Oke, untuk yang soal yang ini kalau kita hitung manual tadi ada 3 ya banyaknya. Nah, kalau kita pakai rumus, cara nyusunnya ini berarti kita ini ada orang yang terdiri 3, berarti 3 orang, 3 kombinasi yang mau kita susun berapa orang. Untuk berjabat tangan kan harus dilakukan 2 orang, berarti 3 kombinasi 2 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 berarti 1 faktorial dikali R faktorial, L-nya 2 ya, 2 faktorial. Nah, berarti ini 3 kali 2 stop karena ada 2 faktorial per 1 faktorial itu 1 ya, kali 2 faktorial ini kan enggak usah dijabarkan supaya bisa dicoret ya. Nah, jadi kalau seperti ini kita coret, maka hasil akhirnya sama dengan 3 bagi 1 3. Nah, sama aja ya. Jadi kira-kira seperti itulah untuk konsep permutasi dan kombinasi. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Oke. Di sini ada contoh soal. Ini ada contoh di kiri, ada contoh di kanan. 2 contoh ini hampir sama. Pertanyaannya manakah yang termasuk permutasi, mana juga yang termasuk kombinasi. Kita perhatikan. Dari 6 orang akan dipilih 2 orang sebagai calon bupati dan wakil bupati. Banyaknya susunan pengurus, maksudnya pengurus bupati dan wakil bupati ya, yang mungkin.
Sedangkan di sini dari 6 orang akan dipilih 2 orang tim bulu tangkis sebagai wakil sekolah. Banyaknya susunan delegasi yang mungkin. Nah, kira-kira ini sama ini di mana permutasi, mana kombinasi. Nah, jadi untuk menentukan itu cara gampangnya buat aja. Misalnya kan kita ambil 2 orang yang sebagai calon bupatinya dan wakil bupati ya. Nah, jadi kalau kita buat seperti ini, misalkanlah calon bupatinya itu si A ya, bupatinya. Maka wakil bupatinya katakan si B. Apakah sama kalau si B-nya bupatinya, si A-nya malah wakil bupati? Apakah ini susunan yang sama? Tidak ya, ini berbeda susunannya ya. Si A-nya jadi bupati, ini wakil, sedangkan di sini si B-nya yang bupatinya, ini wakil. Jadi ini susunan yang berbeda. Artinya urutan diperhatikan. Kalau seperti itu berarti ini adalah permutasi, kan gitu ya. Permutasi. Ini adalah contoh permutasi. Sedangkan ini 6 orang akan dipilih 2 orang sebagai tim bulu tangkis. Oke, tim bulu tangkis 2 orang. Katakanlah tim yang 2 orang itu si A dengan si B ya. Kita ganti, kita balikkan posisinya. Si B, si A. Nah, perhatikan. Si A dengan si B ini jadi tim bulu tangkis mewakili kelas. Si B dengan si A ini mewakili tim bulu tangkis dari kelas. Apakah ini ada perbedaan? Ya sama saja ya. Tetap yang 2 ini juga yang terpilih sebagai perwakilan sekolah. Jadi artinya A dengan B tidak memperhatikan urutan, berarti sama. Oke, maka yang seperti ini itu adalah masuk kombinasi ya, kombinasi. Oke, kombinasi. Berarti bisalah kita kerjakan soalnya. Maka soal yang ini kita buat permutasi berapa? 6. Tersedia 6 orang ya. 6 permutasi yang mau disusun itu 2 orang. Oke, maka ini rumusnya 6 faktorial dibagi 6 kurang 2, 4 faktorial. Oke, maka ini sama dengan 6 kali 5 kali 4. Kita stop di 4 faktorial karena ada di bawah 4 faktorial. Nah, maka ini ada yang bisa coret. Ternyata ini coret habis 6 kali 5 berarti 30 susunan yang berbeda. Berarti ada 30 susunan yang berbeda. Inilah dia jawabannya. Untuk yang di sini 6 orang ini tadi kombinasi ya, berarti 6 kombinasi 2 ya, 2 yang disusun. Maka ini sama dengan 6 faktorial per 6 kurang 2, 4 faktorial dikali 2 faktorial. Itu rumusnya ya. Berarti ini sama dengan 6 kali 5 kali 4. Kita stop di 4 karena ada 4 faktorial di bawah. 4 faktorial. Terus 2 faktorial ini kita jabarkan 2 kali 1. Nah, kita lihat yang bisa dicoret 4 faktorial. 4 faktorial. Kemudian ini 6 dibagi 2 bisa ya. Berarti ini 3 ya. 3. Maka ini hasilnya sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi inilah ada 15 susunan sebagai tim bulu tangkis. Oke, seperti itulah dia perbedaannya. Nah, kemudian soal berikutnya. Yang berikutnya ini ada soal. Oke, sebentar ya. Oke, soalnya ini. Nah, banyaknya cara mengerjakan 5 dari 7 soal yang diberikan jika soal nomor 1, 2, 3 wajib dikerjakan adalah. Nah, kita perhatikan bagaimana soal seperti ini.
cara menjawab ini kita jawab ya. Jadi seperti ini. Kita misalkan 7 soal itu kita katakanlah nomornya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Nah, di pernyataan soal dikatakan bahwa nomor 1 dan nomor 2, nomor 3 wajib dikerjakan. Oke, dia harus mengerjakan 5 soal. Kalau 1, 2, 3 wajib dikerjakan, berarti supaya 5 soal, dia butuh berapa soal lagi? Dia butuh 2 soal lagi ya. 2 soal lagi itu dipilih dari 4 pilihan yang ada. Kan gitu ya. Dia pilih 2 soal lagi. 2 soal dari 4 pilihan yang ada. Nah, pertanyaannya, memilih atau menyusun 2 soal dari 4 soal seperti ini masuk permutasi atau kombinasi? Memilih soalnya. Langsung bayangkan. Kalau misalnya yang kita ambil 4 dan 5, ya kan? Kita ganti posisi objeknya nih, 5 dengan 4. Bagaimana ini soal yang terpilih? Apakah ini berbeda soal yang dipilih? Nomor soal yang dipilih. Sama aja ya. Sama aja, tidak ada perbedaan, tetap 2 soal ini yang terpilih. Berarti kalau perbedaannya tidak diperhatikan, perurutannya tidak diperhatikan, berarti ini masuk kombinasi. Maka untuk menghitung ini tinggal buat, kita mau susun 2 soal ya, berarti ada 4 soal pilihannya, 4 ya kan. Oke, 4 soal pilihannya kita hapus di sini aja ya, kita hapus di sini. Kita memilih 4 soal. Kita memilih 2 soal dari 4 yang ada, berarti 4 kombinasi ya, kombinasi 2. Oke. Maka ini sama dengan berapa? Ini sama dengan berapa ini kira-kira? 4 faktorial dibagi 4 kurang 2, 2 faktorial dibagi 2 faktorial ya. 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial stop. 2 faktorial bisa kita jabarkan 2 kali 1. 2 faktorialnya ini nanti bisa dicoret dengan ini, habis. Nah, ini 2 ini sama-sama dibagi 2, ini tinggal 2. Maka ini 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Jadi 6. Di sini tadi satu paket ya, berarti dihitung 1 kemungkinannya. Berarti ini langsung aja 1 dikali 6. Maka total atau banyak cara memilih soal itu ada 6 cara. Ini aja. Ini kenapa ini 1, 2, 3 ini kan sudah satu paket ya, dihitung 1 ya, satu kemungkinan ya. Oke, berarti dikalikan 1 dikali kombinasi ini ya. Ini dikalikan ya. Banyak kemungkinannya 1 dikali banyak cara dari sini ke 4 kombinasi 2. Maka ini 1 kali kombinasi ini sama dengan 6 ya. Oke, kira-kira seperti itu dia. Nah, untuk soal yang berikutnya mungkin supaya bisa lebih paham, kita lihat. Ini ada soal dari buku Brilian nomor 19. Kalau nanti ada soalnya seperti ini, cara menjawabnya ini langsung saja. Ini berarti kalau X permutasi 2 sama dengan 72, langsung buat aja rumus permutasi. X permutasi 2 sama dengan 72, ya kan? Maka ini jabarkan X faktorial per X kurang 2 faktorial sama dengan 72. Seperti itu ya. Nah, ini X dengan X kurang 2 lebih besar X ya. Kita jabarkan X nya sampai ketemu X kurang 2. Maka ini X dikali berkurang 1, terus berkurang 1 lagi. Dah, kita stop di sini karena sudah ada di bawah X kurang 2 faktorial. Ini X kurang 2 faktorial sama dengan 72. Nah, kita lihat X kurang 2 nya bisa sama, dicoret, maka yang tersisa adalah X kali X dikali X, kalikan ke dalam ya, berarti X kuadrat, X kali minus 1
minus X ya, X kali minus 1 minus X, 7 sama dengan 72, 72 nya pindah jadi negatif 72 sama dengan 0, seperti ini ya. Nah, ini ternyata persamaan kuadrat, maka ini bisa kita faktorkan. Kita cari bilangan yang kalau dikalikan minus 72 dijumlahkan sama dengan minus 1. Berarti ini adalah bilangannya 9 kali 8, negatif ini 9, positif 8 ya. Maka dari sini X yang memenuhi ada 2 ya. X yang memenuhi adalah X sama dengan 9 atau X sama dengan negatif 8. Nah, maka kesimpulan kita yang kita pilih adalah nilai X 9, karena nilai X sama dengan minus 8 tidak memenuhi. Di bilangan faktorial tidak ada bilangan negatif ya, maka jawabannya adalah 9A. Oke, berikutnya ini nilai X yang memenuhi. Oke, ini tinggal kita jabarkan aja nanti. Ini boleh kita buat seperti ini. Sebentar. Oke, berarti ini X tambah 1 permutasi 3 sama dengan X permutasi 4. Berarti langsung dijabarkan aja. X tambah 1 permutasi 3 sama dengan X permutasi 4. Nah, jabarkan di kiri, jabarkan di kanan. Maka ini sesuai rumus rumus permutasi. X tambah 1 faktorial dibagi X tambah 1 kurang 3, berarti X kurang 2 jadinya ya, kurang 2 faktorial sama dengan X faktorial per X kurang 4 faktorial ya, sesuai rumus ya. Oke, maka lihat ini yang paling besar ini kita jabarkan yang di atas sampai ketemu X kurang 2. Penjabarannya X dikali X kurang 1, X tambah 1 dulu ya. Ini dari X tambah 1 rupanya dia. X tambah 1 dikali X dikali berkurang-kurang 1 dia, kurang 1, dikurang 1 lagi berarti jadi kurang 2. Kita stop di sini karena ada di bawah X kurang 2 ya, X kurang 2 faktorial. Nah, sama dengan ini juga kita jabarkan X kurang 1, X kurang 2, X kurang 3, kita stop sampai X kurang 4 karena di bawah ada X kurang 4. Nah, X kurang 4 seperti ini dia. Maka ada yang bisa kita coret di sini. X kurang 2, X kurang 2 coret, X kurang 4, X kurang 4 coret. Atas sama-sama di atas ini kita lihat mana yang sama bisa kita coret. Nah, ternyata ini X tambah 1 sama X itu bisa kita coret. Maka yang tersisa adalah di sini X tambah 1 sama dengan di sini kalikan ke dalam berarti X kuadrat. Ini nanti kalau dijabarkan jadinya minus 5X ya, ditambah 6 ya. Itu ya penjabarannya ya, X minus 2 tambah minus 3 ya. Ini kita pindahkan jadi persamaan kuadrat sama dengan 0. Maka ini pindahkan ke kanan, ini sama dengan 0 X kuadrat, pindah ini jadi minus 6 ya, minus 6X. Ini jadi positif 5, persamaan kuadrat lagi. Oke, kita buat di sini. Berarti persamaan kuadratnya X kuadrat kurang 5X kurang 5X kurang 6X ya, kurang 6X ditambah 5 sama dengan 0. Maka kita faktorkan, dikalikan 5 dijumlahkan minus 6, bilangannya adalah
minus 1 dengan minus 5 ya. Maka dipenuhi X sama dengan 1 atau X sama dengan 5. Nah, pertanyaannya mana yang kita pilih? Ini sama-sama bilang positif. Nah, sewaktu kita masukkan nanti X-nya ke permutasi seperti ini, nanti dia kalau 1 kurang 4 kan minus 3. Lebih besar dia ini minus 4-nya. Berarti 4-nya di sini akan menghasilkan bilangan faktorial negatif. Itu tidak akan mungkin. Maka ini tidak memenuhi. Maka yang memenuhi adalah 5. Maka jawabannya adalah bola. Oke, demikianlah pembahasan permutasi kombinasi, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat pagi.